Kepala SMA Negeri 1 Teragan dan juga narasumber pada webinar siang hari ini, Bapak Dr. Imron SPD MPD dari SMA Negeri 1 Lasem, dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Teragan, serta Bapak Ibu hebat peserta webinar Kombel Semanekra. Halo, apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Baik. Hai. Oke, alhamdulillah pada siang hari ini banyak yang hadir pada webinar Kombel Semanekra Jumat 18 Oktober 2024 dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Kombel Semanekra kali ini mengadakan webinar dengan tema dampak kurikulum merdeka bagi satuan pendidikan SMA. Semangat belajar bersama dua narasumber hebat kita ya Bapak Ibu Guru. Oke, perkenalkan untuk narasumber webinar siang hari ini. Yang pertama yaitu Ibu Dr. Yuli Sudardini SPD MPD. Kemudian untuk narasumber yang kedua yaitu Bapak Dr. Imron SPD MPD. Langsung saja Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita simak paparan presentasi dari dua narasumber kita. Yang pertama, monggo Ibu Dr. Yuli Sudardini SPD MPD, kurang lebih waktu yang kami berikan untuk paparan materinya 30 menit. Semoga Ibu. Ya, terima kasih Bu Maya selaku co-host dari webinar pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Imron, Bapak Doktor yang baru fresh graduate. Selamat datang Bapak Imron di Kombelnya Semanekra dan teman-teman semua yang tidak saya sebutkan satu persatu. Teman-teman sangat membanggakan baik dari dalam Semanekra maupun dari luar Semanekra. Saya ucapkan selamat datang di Kombel Semanekra pada kesempatan siang hari ini pada tanggal 18 ya. 18 Oktober tahun 2024 ini kita berkesempatan untuk membuka webinar Kombel Semanekra dengan tema dampak kurikulum pada. Jadi sengaja dampak ini kita angkat karena banyak sekali ya selama ini, dekade ini, selama pemerintahan Bapak Menteri, Mas Menteri ini, eh, rumor itu memang menjadi suatu momok. Ibu Bapak yang saya hormati, mungkin pada siang hari ini kita lebih banyak ke diskusnya ya, karena ini kebetulan ini sebentar lagi kita masa transisi government. Jadi semoga harapan-harapan kita sebagai guru Indonesia itu nanti akan terakumulasi oleh pemerintah yang baru seperti itu ya. Jadi harapan kita itu banyak sekali kepada Menteri Pendidikan kita nanti supaya hal-hal yang perlu diperbaiki, diakumulasi, semuanya itu bisa diterima dengan baik semuanya. Gitu ya. Saya ucapkan selamat Pak Imron atas gelar S3-nya yang baru, masih hangat ini. Meskipun belum wisuda tapi sudah sidang terbuka. Nah, sudah agak resmi ya Pak Imron ya kalau pakai DR di depannya ya Pak Imron ya. Iya, cukup membanggakan seorang bisa memiliki gelar S3 ya, Bapak. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya. Sampai saat ini 47 peserta yang sudah ada di sini. Eh, Pada hari ini kita diskus saja, ya. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang perlu kita diskuskan ya. Miris banyak, miris kegiatan banyak ya. Kegiatan yang miris-miris, eh, banyak hal-hal viral tentang pendidikan yang perlu kita perhatikan. Itu Bapak terima kasih. Sebelum kita masuk ke diskus maupun kita ke intinya nggak sharing ya. Kalau bagi saya nggak sharing karena sharing itu membagikan. Jadi intinya fokus kita itu ke sini adalah diskus gitu kan. Monggo nanti kita diskus bersama apa yang perlu kita tulis, kita sampaikan seperti itu.
Sebelumnya izinkan saya share screen. Saya akan memutarkan video. Apakah sudah bisa? Mohon maaf, Bu Yuli, nggak ada Bu suaranya Yuli, ya? buatan wonten suaranya. Tidak ada suaranya, Bu. Tidak ada. Nggih, suaranya buatan medal, Bu. Ada suaranya, Bu. Ya, yang suara settingan suaranya di setting dulu itu. Sudah. Di saya sudah oke ini. Mungkin ketutupan sama suara saya ya ini ya. Ya, itu ada itunya ya, Ibu Bapak, teksnya. Nah, nyuwun pangapunten Ibu, mbok menawi saged kalih dijelaske deskripsi dari video tersebut. Ya, kita tonton dulu nggih, Ibu Bapak nggih. Ini adalah suatu siswa SMP ya. Siswa SMP yang ditanya oleh seorang konten kreator ya. Jadi, ini adalah pertanyaan-pertanyaan umum sebenarnya. Itu aja siswa tidak ada yang bisa menjawab. Selalu jawabannya selalu salah. Ada yang bilang ini konten kreator hanya untuk konten, tapi kalau saya lihat secara cermati lagi, ini tidak konten Bapak Ibu, ini real. Itu nggih, kedap. Ya, suara saya bisa kembali lagi nih. Bu, Ya, nggih saged. suara suara saya bisa didengar? Nggih saged, Bu. Oh ya, jadi itulah satu satu apa namanya satu masalah ya. Ibu Bapak tadi sudah menyaksikan bahwa mirisnya pendidikan era sekarang itu, ya, siswa ditanya secara yang umum saja, basic saja, itu adalah pengetahuan umum. Apa kepanjangan MPR? Apa ibu kota Jawa Timur? Nah, itu gimana kalau perasaan ibu bapak ya? Apa yang terjadi dengan itu ya? Nah, ibu bapak kalau kita melihat tayangan itu tadi, kalau menurut saya ya, eh, banyak sekali siswa-siswa kita yang tidak mengenal mengenal singkatan-singkatan basic yang sangat sederhana itu. Kenapa itu? Nah, apakah hal-hal tersebut itu, pengetahuan umum tersebut itu, apakah tidak diajarkan di kurikulum kita? Apakah sebenarnya itu diajarkan, tapi tidak efektif, atau tidak tertransfer dengan baik pada anak-anak kita? Atau jangan-jangan anak-anak kita tuh pikirnya tuh berbeda. Jadi menghafal itu hal yang tidak diperlukan lagi. Nah, kalau saya hanya ingin lihat ibu kota Jawa Timur apa, buka Google aja seperti itu. Itulah
itulah persoalan semuanya bagi kita Ibu Bapak. Saya sangat prihatin dengan itu. Ini adalah refleksi pada kita untuk kita semua bahwa kita harus bisa mengecek kembali di kurikulum kita mengapa pengetahuan umum yang seharusnya menjadi basic di anak-anak kita itu tidak lagi dikuasai dengan sempurna. Itu adalah pelajaran kelas 3 SD kalau saya dulu itu ya. Itu Ibu Bapak. Perlu kita cek lagi memang seperti itu. Kemudian Ibu Bapak pernah mendengar mungkin ya, eh, Bapak Yusuf Kala itu pernah mengkritik tentang kurikulum Merdeka ya. Merdeka apanya, belajar apa, belajar aja tidak, seperti itu kalau tidak salah. Jadi masih terngiang di sini ya. Merdeka apanya, belajar aja tidak. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah melihat di medsos ya, Bapak JK seperti itu. Nah, mirisnya lagi Bu Bapak, UN dihapus. Nah, standar untuk menaikkan jenjang ke pendidikan yang lebih tinggi itu juga dihapus. Nah, Ibu Bapak ini adalah wawasan bagi kita semuanya, wacana bagi kita semua bahwa eh, saya sependapat sebenarnya dengan Pak JK ya. Jadi ada beberapa hal yang harus disampaikan. Eh, Kurikulum itu adalah Kurmer itu mengikuti paradigma kurikulum yang sudah dianut oleh beberapa negara. Katakanlah Finlandia. Nah, Finlandia itu tidak sepenuhnya apa yang baik di Finlandia itu ketika diterapkan 100% di Indonesia itu akan berhasil. Nggak mesti itu Bapak Ibu. Karena kondisinya berbeda memang. Di Indonesia berbeda, kondisinya berbeda, luas negaranya berbeda, sistem politiknya berbeda, sarana standarnya juga sudah berbeda. Nah, seperti itu. Nah, maka menjadi penting ketika kita ingin mengadopsi kurikulum dari negara luar, maka kita perlu melakukan adaptasi dulu. Adaptasi terhadap konteks keindonesiaan kita. Karena Indonesia itu beda sama negara yang lain. Disparitas guru, akses sarpras, ada yang wilayah bagus, ada wilayah yang sangat kurang bagus, sarana juga sangat berbeda. Itu sangat miris sekali Bapak Ibu. Jadi kalau langsung plug dari Finland diterapkan di sini, kacau memang. Jadi jangan sepenuhnya kita adopsi semuanya itu, maka kita perlu eh, meng-create apa yang kita terapkan yang ada di Indonesia itu. Indonesia punya tokoh Ki Hajar Dewantara, ada Gria Karya, kemudian karakteristik masyarakat Indonesia yang berbeda, dan kurikulum itu harus mempertimbangkan kewilayahan itu, kemudian pembangunan-pembangunan di Indonesia, maka semuanya akan sempurna kalau seperti itu dipertimbangkan Ibu Bapak. Jadi kalau sepenuhnya itu menganut pola-pola berat itu, saya pribadi itu memang nggak yakin itu sukses di Indonesia seperti itu. Jadi nanti mungkin kita bisa discuss bersama ini kita buka kurmer yang ini ya, kurmer yang banyak kontroversi memang di luaran ini. Jadi anak-anak MPR aja nggak tahu, ibu kota Jawa Timur nggak tahu, ini takutnya mereka tersasar anak-anak itu malah. Jadi kurikulum Merdeka itu konsepnya bagus. Nah, kurikulum yang bagus itu belum tentu hasilnya bagus jika tidak didukung oleh konsistensi, komitmen, kemudian penyiapan sarana, perubahan mindset dari dalamnya itu. Maka yang terjadi hari ini, Bapak Ibu, maka kalau di lapangan tidak dikawal dengan baik, maka anak itu belajarnya itu tanpa arah, kehilangan arah seperti itu. Jadi tidak ada rujukan anak itu. Sementara kita harus menjalankan program ini dengan baik. Maka di lapangan pun terjadi anak-anak tidak lagi intensif untuk belajar secara maksimal, ikhlas pasti belajar ya. Tapi eh, bahkan kita ada surplus nilai loh Bapak Ibu di sekolah itu. Sekolah itu membuat nilai sesuai standar mereka dan nilai itu sangat tinggi-tinggi ya mestinya.
Untuk apa? Untuk bisa masuk seleksi ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Ini juga persoalan sebenarnya ya. Nah, sekolah-sekolah ini mulai tidak jujur lagi untuk menilai kemampuan siswanya. Mereka hanya berpikir praktis, hanya untuk anak bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi, bisa masuk ke jenjang yang berikutnya, tapi dengan cara yang gimana ya, kalau kita semua paham ya itu ya. Maka bagaimana kita harus berani membuat standar yang baru, apakah UN kembali lagi atau gimana, maka bahwa untuk meraih sebuah capaian tertentu itu perlu perjuangan, bukan dengan cara yang instan, santai, tidak perlu bersusah payah, itu tidak benar. Itu harus kita tempatkan di anak-anak. Bapak Ibu, mengenal dunia itu bagus ya bagi anak-anak ya. Tapi apalah artinya mengenal dunia jika mengenal Indonesia saja anak-anak kita tidak bisa loh. Seperti itu. Jadi Ibu Bapak, memang untuk mengenal dunia itu harus mengenal diri sendiri. Seperti itu. Jadi keindonesiaan itu harus kita terapkan memang. Kalau keindonesiaannya siswa itu belum dapat dan langsung mengenal dunia, nah anak-anak itu akan menjadi generasi plotting mungkin ya, lebih lebih oke lah bercerita pakai negara-negara yang lain, tapi negara Indonesia dia gagal bercerita. Itu adalah persoalan serius karena itu adalah identitas dan keberlangsungan untuk keberlangsungan bangsa, Ibu Bapak. Maka kita kuatkan kembali kepada anak-anak kita, jati diri keindonesiaan itu kita gugah kembali. Nilai-nilai keindonesiaan itu yang bersumber dari budaya Indonesia itu kita tumbuhkan kembali. Jadi kita ciptakan generasi Indonesia yang siap masuk ke kancah dunia. Seperti itu Ibu Bapak. Saya kalau melihat video itu tadi, wah, nangis Ibu Bapak. Saya itu nangis seperti itu. Mungkin Ibu Bapak akan sama juga ya. Apa yang ada di mindset Ibu Bapak ya. Itu sangat miris, memprihatinkan seperti itu. Nah, Ibu Bapak, kalau saya ingat kembali ke yang disampaikan Pak JK oleh Kurmer itu ya. Nah, konteksnya kan berbeda ya menurut Pak JK ya. Kurikulum di Finlandia sama di Indonesia itu memang berbeda. Maka bagaimana kalau kita mengadopsi kurikulum itu kita juga perlu adaptasinya. Jadi kita nggak perlu sepenuhnya diambil, tapi kita apa namanya cocokkan dengan keindonesiaan, problem yang ada di problem pendidikan yang ada di Indonesia, akses yang belum rata, kondisi gurunya yang masih belum kita harapkan, cara berpikir masyarakat, cara berpikir anak itu sehingga dalam hal-hal tertentu itu bisa kita terapkan seperti itu. Itu Ibu Bapak. Jadi jangan meninggalkan karakteristik keindonesiaan kita, maka hasilnya akan bagus juga seperti itu. Saya berulang kali itu eh, gimana kalau boleh kita memberikan kritik kepada sistem pendidikan kita ya bahwa mereformulasi sistem pendidikan supaya lebih sesuai dengan atau lebih tepat untuk konteks keindonesiaan yang cocok dengan kondisi Indonesia yang bisa berguna untuk masyarakat juga Indonesia dan apa namanya sesuai tentunya sesuai dengan jati diri keindonesiaan kita gitu ya. Itu Ibu Bapak. Nanti mungkin akan apa namanya dampak dari Kurmer ini kita kupas lebih dalam ya. Mungkin nanti ada sama Pak Dr. Hipron. Jadi intinya Ibu Bapak, dampak Kurmer itu memang banyak sekali. Apalagi Gen Z sama Gen milenial. Jadi Gen milenial itu sekitar kelahiran 26 tahun sampai 42 tahun itu adalah Gen milenial. Ke bawahnya itu adalah Gen Z. Nah, Gen Z itu anak SMA sampai usia 23 tahun. Nah, itu Gen Z. Siswa kita itu adalah Gen Z. Nah, kembali ke Gen Z, saya ingin menyampaikan ini tadi.
ini tadi yang sudah saya sampaikan itu adalah darurat pendidikan ya. Kalau menurut saya itu darurat pendidikan karena eh, anak selevel SMA, selevel SMP, kepanjangan MPR aja itu tidak tahu. Nah, seperti itu Ibu Bapak. Itu ada tugas berat dari Ibu Bapak semuanya kita yang ada di sini. Kembali lagi ke tadi Gen Z sama Gen milenial ya Ibu Bapak. Sekarang ini lagi tren yang namanya doom spending. Ada yang perso, Ibu Bapak, doom spending itu apa? Mungkin ada yang perso, Bapak Ibu, doom spending. Ini sedang trending sekarang ini ya, doom spending. Jadi doom spending itu apa namanya? eh, psikis ya, pengeluaran yang tidak terkendali. Nah, fenomena doom spending. Nah, biasanya fenomena ini sebagai pelarian. Anak-anak sekarang tuh seperti itu. Saya pernah bertanya kepada siswa-siswa ya, doom spendingnya itu ternyata tinggi sekali. Jadi beli, perintilan-perintilan dikit-dikit itu akhirnya itu dalam dalam waktu yang sekejap itu membuang uang yang banyak seperti itu. Padahal itu hal yang belum tentu dia butuhkan. Seperti itu, Bu Bapak. Nah, doom spending ini tuh eh merajalela sekarang ini ya. Mungkin nggak hanya Gen Z ataupun Gen milenial saja yang kena ya. Tapi mungkin kita-kita juga ada itu, Bapak ya, doom spending itu. Nah, Ibu Bapak bisa kita kupas doom spending ini. Intinya, doom spending itu adalah apa ya, ke berkaitan sama skis ya. Kalau bisa saya tuliskan itu dia itu ke tekanan sosial atau pengeluaran yang berlebihan sebagai respon terhadap rasa stres, cemas, ataupun putus asa si anaknya ini. Nah, jadi do spending itu biasanya mereka itu tertekan dalam situasi yang negatif sehingga mereka itu ingin, ingin. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya ya pemborosan itu ya, Bapak Ibu. Apa penyebabnya? Itu bisa apa namanya? Faktornya itu faktor eksternal yang mempengaruhi banyak itu. Nah, bagaimana upaya kita sebagai pendidik itu mengupayakan untuk menekan emosi-emosi. Ini adalah emosi negatif bagi siswa kita. Nah, setelah dia itu mau belanja itu, maka akan ada kepuasan. Kepuasan karena pelarian mungkin ibu bapak ataupun saya juga pernah merasakan ini ya, namanya doom spending itu ya. Nah, setelah belanja numpuk, akhirnya menyesal seperti itu. Maka akan membuat, kalau itu terus-menerus ibu bapak, maka akan membuat keuangan kita ya agak membawa miskin seperti itu ya. Nah, ibu bapak, doom spending ini tuh sama dengan yang disebut dengan lato faktor itu hampir sama ya, hampir sama. Nah, ada beberapa faktor eksternal seperti itu. Faktor eksternal yang dipengaruhi itu memang adalah tekanan sosial ya. Intinya munculnya doom spending pada siswa itu mungkin karena mereka rasa bosan seperti itu Bapak Ibu. Pelarian emosional pada siswa ini di banyak di apa namanya terjadi pada siswa kita sebenarnya. Dia lagi marah, dia lagi happy, itu banyak pelariannya dengan belanja mereka itu. Entah belanja makanan, entah belanja baju, entah belanja kosmetik. Nah, itu tadi untuk menghilangkan emosi itu tadi itu Bapak Ibu. Mengalihannya ke belanja. Nah, bagaimana pengaruhnya? Itu intinya ya emang tekanan sosial ya, tekanan sosial. Maka masyarakat sekarang itu dengan medsos itu sangat mudah sekali apa namanya itu eh iya, jadi apa ya? Mereka tuh dimudahkan tapi terlena.
Jadi ada OVO, ada pay letter, dan seperti itu. Mereka dimudahkan tapi terlena Ibu Bapak. Akhirnya menimbulkan istilahnya psikis yang doom spending itu, ketergantungan. Karena mereka kalau tidak membuka itu, maka dia akan terjadi tekanan sosialnya itu berpengaruh di situ. Karena kebanyakan karena teman-temannya itu seperti itu, maka dia ikut-ikutan seperti itu. Itu banyak terjadi di siswa SMA, Bapak Ibu. Monggo nanti di siswa SMA panjenengan dicek kembali apakah anak-anak panjenengan, siswa-siswa panjenengan itu sudah terkena virus doom spending ini apa tidak, seperti itu. Kalau tidak ya syukur, alhamdulillah. Tapi kalau sudah terkena, monggo tidak. Itu nih Bapak Ibu. Kadang mereka tuh pelampiasannya itu apa namanya? Pelampiasannya itu eh, dengan teman-temannya. Jadi dengan teman-temannya itu tadi ketularan teman-temannya, intinya seperti itu Bapak Ibu. Kalau bisa digarisbawahi. Jadi Ibu Bapak, kalau kita kembali ke awal tadi ya mengenai kurmer ya, sistem pendidikan. Jadi sistem pendidikan dan di sampingnya itu ada kurikulum. Jadi kurikulum itu ada di sistem pendidikannya. Jadi ada masuk di sistem pendidikannya. Jadi misalkan sistem pendidikan itu adalah tubuh, maka kurikulumnya itu katakanlah otak kita. Itulah kurikulum. Kurikulum bisa kita samakan dengan apa namanya pembelajaran yang basic seperti tadi ya, ilmu-ilmu pengetahuan yang basic, apa kepanjangan MPR ibu kota Jawa Timur aja nggak tahu. Di situ tuh ada kognitif dan pengetahuan ya Bapak Ibu. Jadi kognitif itu katakanlah kognitif itu misalkan itu adalah suatu sayur. Nah, pengetahuan ini adalah unsurnya. Jadi misalkan ada kacang, misalkan sayur lodeh, ada kacang panjang, ada kacang tanah, kemudian ada labusium dan sebagainya. Itulah pengetahuannya. Nah, sayur lodehnya inilah yang disebut kognitif. Jadi kurikulum sama sistem pendidikan itu adalah kurikulum itu di dalamnya sistem pendidikan. Nah, di dalam kurikulum itu ada yang namanya kognitif dan pengetahuan itu tadi. Itu fondasi kita, Ibu Bapak. Nah, saya ingin menyoroti zonasi. Mungkin nanti akan dikupas tuntas oleh sama Pak Dr. Imron ya. Ada di PPT-nya Pak Dr. Imron itu ada tentang zonasi. Ibu Bapak, saya juga sangat prihatin dengan zonasi sekarang ini. Semoga zonasi ini untuk tahun depan ini entah ada entah tidak, apakah masih lanjut apa tidak, saya juga kurang tahu. Yang jelas dengan sistem zonasi itu gimana ya, agak kurang rela sebenarnya kita sebagai unsur praktisi pendidikan itu. Perlu kita ketahui kalau sistem zonasi itu diciptakan pertama kali oleh Menteri Pendidikan pada waktu itu Pak Muhadjir Effendi. Jadi bukan eranya Mas Menteri Pak Nadiem. Pak Muhadjir Effendi itu sudah menerapkan zonasi sekitar tahun berapa lupa saya, 2016 atau 2018 itu. Kemudian diteruskan oleh Pak Nadiem Makarim. Itu zonasi sudah ada di situ Ibu Bapak. Sungguh miris sekali memang ya. Banyak siswa saya, mungkin siswa Ibu Bapak yang tidak dapat sekolah SMA negeri. Nah, seperti itu. Saya pernah membaca jurnal ya, kota A, di sebuah kota di provinsi ya, di provinsi kota A. Di kota A ini ada ada 5 kecamatan, ada 5 kecamatan. Nah, ada 5 kecamatan. Nah, di dalam 5 kecamatan itu ada 10 SMA negeri. Katakanlah seperti itu, ada 10 SMA negeri. Nah, di dalam 10 SMA negeri ini, 8 diantaranya itu ada terdapat di dalam 1 kecamatan. 1 kecamatan. Ya. Nah, Ibu Bapak bisa bayangkan, di dalam SMA negeri, 8 SMA negeri ini tadi ada di 1 kecamatan. Sementara di situ di dalam 5 kecamatan itu ada 10 SMA negeri. Ibu Bapak bisa bayangkan, 2 kecamatan ini, 2 SMA negeri ini tadi itu siswanya dari mana? Kemudian penduduk yang di sini itu dia sekolah di mana? Seperti itu. Ibu Bapak kalau kita flashback ke belakang, ini berkaitan sekali dengan tata kota dan sistem zonasi. Sistem zonasi dan tata kota itu lahirnya itu duluan tata kota. Lahirnya duluan tata kota. Jadi tata kota itu sudah ada, waktu zonasi belum ada. Inilah yang perlu kita pikirkan. Saya tuh merasa sangat prihatin. Anak-anak, bukan hanya di sekolah saya ya, anak-anak
yang tidak dapat sekolah negeri, rebutan sekolah negeri karena di kecamatannya itu nggak ada sekolah negeri. Itu sangat memprihatinkan Ibu Bapak. Apalagi untuk di bawah garis kemiskinan karena sekolah swasta itu bayarnya relatif cukup tinggi. Maka mereka mengejar sekolah negeri sebegitunya Ibu Bapak. Itu Ibu Bapak. Mungkin itu PR kita semuanya ya tentang sistem zonasi ini. Karena memang yang paling miris itu untuk yang pertama ini adalah darurat pendidikan. Monggo kita kupas tuntas tentang darurat pendidikan, bagaimana panjenengan respon panjenengan, usul-usul panjenengan mungkin nanti akan dicatat oleh hostnya sebagai masukan dari kita semua. Jadi tujuan webinar kita kali ini itu adalah discuss. Jadi kita discuss mengenai darurat pendidikan dan lebih tepatnya lagi kita dekat lagi sama reshuffle government ini tadi. Jadi semoga Menteri Pendidikan kita yang baru ini lebih mengakumulasi semua resah gelisah masyarakat tentang darurat pendidikan saat ini itu Ibu Bapaknya. Mungkin itu dari saya, Bu Maya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Dr. Imron. Mungkin 30 menit dari saya sudah cukup. Nanti kita lanjutkan di sesi diskus. Itu Ibu Bapak, terima kasih. Saya harap sekali respeknya, saya harap sekali diskusnya nanti suara-suara panjenengan. Jadi bisa kita tabung dan kita sebagai masukan catatan kita. Itu Ibu Bapak, terima kasih atas waktunya. Matur suwun, monggo dilanjutkan untuk narasumber yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Jadi memang pada zaman sekarang memang banyak anak pada pengetahuan dasarnya itu mereka kurang tahu. Jadi kalau misal tidak ada bimbingan atau arahan dari Bapak Ibu guru terus nantinya bisa kebablasan dan tentunya harus ada standar yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran pada kurikulum merdeka. Oke, terima kasih Bu Yuli. Untuk paparan materi selanjutnya yaitu oleh narasumber kami yang kedua yaitu Bapak Dr. Imron SPD MPD. Nyuwun pangapunten Bapak Imron nggih saderengipun mangke Bapak ngendikan ada tambahan informasi dari kami. Jadi nanti untuk webinar Kombel Semanikra akan ada sertifikat ya yang setara dengan 2 jam pembelajaran dan nantinya sertifikat akan muncul jika Bapak Ibu mengisi daftar hadir dan daftar hadir nanti akan kami share ketika sesi tanya jawab. Nggih. Oke, monggo Bapak Imron minangka narasumber kang kaping kalih. Monggo Bapak kira-kira waktunya nggih sami nggih 30 menit. Nggih, semonggo Bapak. Oke, tes bisa didengar Bu Maya? Nggih, saged Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu amma ba'du yang kami hormati Bu Dr. Yuli Sudargini selaku Kepala SMA Negeri 1 Kragan, Bapak Ibu semua yang rawuh di Kombelnya Semanikra, lama tidak memegang mic dan melihat kamera. Hampir 2 bulan ini saya off, benar-benar off dari kamera dan dari mikrofon. Dan baru pertama ini Bu Dr. Yuli mengajak kolaborasi, pas kebetulan alhamdulillah kita semuanya diberi kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan sehingga siang hari ini harusnya Bapak Ibu semuanya istirahat, tetapi berdiskusi dengan Bu Dr. Yuli dan saya. Alhamdulillah saya nampak tilas Bu Dr. Yuli ketika Bu Dr. Yuli kuliah, saya kok juga kepengen ikut kuliah gitu. Jadi dan alhamdulillah ketika Bu Dr. Yuli lulus, saya juga ikut nyusul lulus. Semoga yang di ruangan ini pun juga sama. Bahwa pendidikan itu adalah investasi yang memang tidak bisa kita dapatkan dalam waktu singkat.
Jadi saya kuliah S3 itu yang penting kuliah, tapi tidak tahu kemarin dalam waktu 2 tahun 1 bulan saya bisa promosi doktor dan bisa menjadi inspirasi yang lain untuk segera ikut bahwa kuliah doktor itu juga tidak susah. Kata Bu Yuli seperti Bu Yuli saja lulus dan saya lulus, yang lain pun insya Allah juga lulus. Mohon izin sharing sebentar. Apakah bisa dilihat? Sampun terlihat, Reng? Sampun, Pak Imron. Oke, sampun, Pak. Kemarin ketika saya diberi topik terkait dengan dampak kurikulum merdeka, saya ngambil yang karena di SMA itu hubungannya dengan Gen Z, maka saya ambil Gen Z kebetulan di apa di tingkat sekolah menengah itu kan memang usia-usia Gen Z. Beberapa kasus yang sempat tadi pagi saya buka, tadi malam itu. Ternyata kasus bullying itu sangat tinggi. Di samping tadi yang disampaikan oleh Bu Dr. Yuli gitu kan. Ini juga baru-barusan itu. Yang paling hangat itu kan yang di mana itu? Teman kita yang ada di Gorontalo itu. Karena salah menempatkan kasih sayang gitu. Kita sebagai guru memang wajib untuk ya memberikan kasih sayang, tapi ketika kasih sayangnya berlebihan juga jadi masalah. Maka banyak sekali kasus bullying seperti di Serpong, di Gorontalo, kemudian ya banyaklah ketika saya lihat itu banyak sekali. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin 1-2 menit lah saya punya tebak-tebakan itu. Ini ada 10 benda itu. Ada senter, setir mobil, kapak. Kalau senter ada di mana Bapak Ibu? Senter ada di mana? Di atas, Pak. Oh, Bagian di atas. Di atas. Oke, di atas. Ya, betul gitu. Kalau setir mobil ada di mana? Setir mobil ada di dinding, Pak. Oh, Dinding, Pak. dinding. Kalau kapak di bawah, Kapak ada di meja, di bawah meja. Kemudian tapal kuda Tapal kuda. Mana tapal kuda? Di rak, Pak. di rak. Nggak Di rak. nemu. Oke, ya di rak. Oh ya, Pojok atas. Cermat Dumaya itu. Oke, raket. raket ada di itu, di rak. Oh, mesti kelihatan. Iya, bisa kali. Oke, celengan babi. Celengan babi. Ayo, Bu Rindarti. Nah, Ada. Di mana Bu Rindarti? Celengan babi, tidak nemu saya. Di mana? Di mana, Bu Maya? dekat Enggak yang lain. Dekat center, Pak. Di Dekat atas center. center, iya. Di atas center. Oh ya, Oke, masih 4. Pinset. Belum saya klik ini. pinset. Pinset. Mana sih pinset? Ya, mari yuk. Di mana yuk? Nggak nemu ya saya ya. Nggak nemu. Kecil soalnya itu ya. Kecil sekali. Ini. Gimana, Pak? Oh iya. Oke, Kecil. apel. Pasti langsung lihat apel. Makanan enak. Oh. Ini di meja, Pak, di meja dekat lampu belajar ya. Oke. 2 lagi, setik biliar. Ayo Bu. Lihat, Di mana, Bu? ini ada di depan mesin ketik, oh di depan laptop ya. Di mana Bu Demi? Oke, dekat. Dekat laptop, Pak. Oke, terakhir. Ada duit. Aduh, Itu yang ada gambar dolarnya itu, Pak. Oh, ada ada bola. duit. Iya. Mana toh? Oh iya, itu kantong itu, kantong uang itu. Biar tidak ngantuk karena Iya, Pak Ibran. siang-siang ya kita konsentrasi lagi gitu. Oke, terima kasih. Saya tadi ketika melihat di buka Instagram itu tadi malam atau kemarin, ternyata untuk
untuk mendapatkan sertifikat itu ternyata juga sekarang banyak sekali di apa? Diberi harga sekian-sekian gitu kan. Padahal kita mau menuju 2000 well-being 2030. Di situ ada kompas itu kan ada value attitude, kemudian ada knowledge dan skill itu. Ini kompas ini kan memang kompas dari OECD itu kan bagaimana student agency itu kan mengarah ke kompas ini sebenarnya. Termasuk mengapa pelajar Pancasila itu nanti juga arahnya ke sana itu. Apakah ini yang harus kita siapkan gitu kan. Kita yang dengan sibuknya dengan sendirinya karena ribet tidak mau buat apa ngisi isian gitu kan. Apalagi sampai aksi nyata yang sampai isian akhir saja dengan mendapatkan surat keterangan apakah kita harus seperti ini gitu kan. Nah, oke, Bu Ridarti, saya tadi apa, meng-share terkait dengan kurikulum Baik, Pak. Merdeka, Sebentar. di-share di chat, Bu. Ya, 5 menit lah, barang 5 menit. Ya, ya, Pak. Oke, silakan Bapak Ibu yang di chat, Bu Rindarti coba panjenengan tulis. Kita review sebentar lah yang apa yang sudah kita lakukan selama ini gitu. Menurut Bapak Ibu, apa yang sudah baik selama menerapkan kurikulum Merdeka ini? Sudah, Pak. Oke, silakan. Itu tinggal ngetik saja di apa HP-nya itu. Silakan 2-3 menit bisa diisi. Sudah masuk satu, ada Bu Demi. Kurikulum Merdeka untuk penerapan selama ini yang baik, yang bisa diambil. Salah satunya adalah penerapan P5 ketika anak bisa melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ada lagi Bapak? Oke, bahwa sudah baik Pak, meski ternyata masih ada juga miskonsepsi tentang kurikulum Merdeka. Belum sesuai harapan. Ada lagi silakan. Monggo Bapak Ibu yang lain.
pemilihan mapel peminatan itu wujud kurikulum merdeka, meskipun juga banyak catatan. Kemudian apa yang belum baik, Pak Khairul sudah bagus, tapi tinggal mules tentang materinya sesuai dengan mapel, Udemy, penerapan Merdeka Belajar dengan capaian yang tidak ada target materi, seberapa persen harus dicapai, ini yang mungkin membuat peserta didik merasa bahwa belajar itu seadanya saja. Karena target capaiannya yang dulu sudah tidak diwajibkan Purmer. Kemudian Pak Daper apa siapa ini yang belum baik, misalnya adanya kesenjangan penilaian antara satu sekolah dengan sekolah yang lain karena evaluasi diserahkan tingkat satuan. Mungkin Bu Demi bisa disampaikan, Bu Demi. Ya, sedikit sharing Bu Demi. Sebelum nanti saya lanjut. Silakan Bu Demi. Yang tadi jenengan tulis 2 itu Bu Demi. 1-2 menit lah cukup. Silakan Bu Demi. Gimana Pak Im? Silakan ya jenengan sampaikan yang tadi jenengan tulis Bu Demi. Yang pertama itu nggih Pak, kalau seperti P5 itu kan di kurikulum sebelumnya memang belum ada. Jadi kayak bahan fresh gitu buat anak, buat proyek bareng-bareng, temanya banyak. Itu Ya. kalau anak mengerjakan dengan sungguh-sungguh memang targetnya itu terpenuhi Pak. Cuma di P5 itu juga karena kita seringnya itu kalau P5 kan anak kerja berkelompok. Nah, kelemahan kalau berkelompok itu kan ada yang kerjanya tenanan, ada yang gandul. Nah, seperti itu. Cuma kalau saya ambil sisi baiknya, mereka jadi bisa lebih bekerja sama dengan teman sekelasnya untuk menghasilkan sesuai temanya. Terus untuk yang kedua, untuk seperti materi pembelajaran Pak, kita ambil saja seperti di fisika. Di kelas 10 itu kan targetnya itu materi CP-nya itu cuma di pengukuran saja. Tapi ketika nanti anak milih fisika, ternyata di kelas 11 itu CP-nya banyak sekali Pak. Dan itu memang kalau satu semester jujur kalau saya yang ngajar tidak bisa menyelesaikan semua CP yang ada di situ. Nah karena tidak ada target, ya nggak harus semua. Nah kalau seperti itu kan jadi apa ya Pak ya, saya ngerasanya itu memang anak karena tidak ada target KKM, tidak ada target nilai harus berapa, itu jadi kurang effort dari anak. Seperti itu Pak Im. Terima kasih Bu Demi. Ini ada Bu Aisyah masih meraba-raba baru mulai tahun ini. Kemudian Pak Zulkifli, penerapan kurikulum merdeka memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas dengan pengembangan kreativitas, inovasi, dan kemandirian. Ini apa yang belum baik ini Mas Mas Yanto, penghapusan UN dan UTBK berbasis mapel adalah sumber pertama kemalasan siswa. Seperti yang disampaikan Pak Haji dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, jadi terkait dengan kurikulum merdeka, memang satu sisi ada baiknya, satu sisi ada baiknya, satu sisi juga ada kurang baiknya. Oke, saya pindah share screen, biar sudah kelihatan PPT saya? Kelihatan Pak. Oke, ya saya hanya membuat 4 slide atau 5 slide tadi, tak tambah screen sebentar. Jadi dampak kurikulum kalau kita melihat di kerangka dasar Purmer itu kan memang beban materinya yang harus ditanggung peserta dia terlalu banyak. Ini yang versi yang lama. Maksudnya kurikulum sebelum kurikulum merdeka. Adanya kurang keselarasan kurikulum. Kemudian yang keempat, beratnya beban administrasi pendidik, RPP dan sebagainya, ada satpal dan sebagainya gitu kan. Kemudian kurangnya fleksibilitas penerapan kurikulum. Tetapi yang ini yang melatar belakang. Jadi tadi saya mengambil topik terkait dengan Gen Z. Ada 5 alasan Gen Z lebih rentan mengalami gangguan mental. Tadi di awal Bu Yuli menyampaikan anak yang ditanya kepanjangan MPR dan sebagainya tidak tahu. Ini saya juga alami ketika saya ngajar di kelas 10 juga sama. Ketika anak-anak melakukan pengukuran yang hanya ya sederhana itu. 10,5 ditambah 0,27 saja kadang lama mikirnya gitu. Lama mikirnya gitu. Mungkin kalau ditambah mungkin kembali lagi ke jenjang yang lebih bawah. Ada 5 alasan Gen Z lebih rentan mengalami gangguan mental.
Yang pertama adalah tekanan akademik dan kompetensi yang tinggi. Karena mungkin kita kemarin ada KKN dan sebagainya yang tinggi, kemudian anak-anak ketika masuk perguruan tinggi juga tadi sama yang disampaikan Mas Yanto gitu, bahwa ada tekanan akademik, tuntutan dari orang tua, tuntutan dari sekitar gitu. Karena apa, dihadapkan tuntutan yang lebih tinggi, persaingannya apalagi ya sekarang. Kalau dulu saya mencari nilai 2,5 sampai 3, lebih sedikit ada susah IPK itu. Kalau sekarang itu kan anak-anak IPK-nya kan 3 lebih kan, 3/4 ke atas gitu. Nah, itu kalau yang tinggi hanya Mas Yanto di angkatan atas saya, ya Mbak Yulia. Kemudian, tekanan ini yang menimbulkan adanya kecemasan, stres, dan perasaan tidak mampu. Jadi kan ini yang menjadi alasan. Yang kedua, paparan media sosial yang berlebihan. Jadi penggunaan media yang berlebihan ini menyebabkan waktunya banyak yang terbuang, tidak untuk belajar, tetapi ya hanya bermain media, baik itu Instagram, kemudian Facebook ataupun TikTok dan sebagainya kalau sekarang. Maka Gen Z itu menurut salah satu penelitian rata-rata sehari itu lebih dari 10 jam dia bermain gadget gitu kan. Kemudian yang ketiga, paparan yang ketiga, berpandangan pesimis terhadap dunia. Jadi menurut studi dari Monper, Gen Z cenderung melihat dunia sebagai tempat yang berbahaya. Jadi melihat dunia luar itu sesuatu yang tempat berbahaya. Maka dia dengan asik di dunianya, kalau dunia anak itu main game ya fokus dia di main game. Nah ini dipicu apa? Ya itu tadi adanya krisis iklim, kemudian tingginya angka kasus kekerasan, tadi salah satu contohnya di awal tadi. Kemudian yang keempat, kebutuhan sosial yang tidak terpenuhi karena ada tuntutan tadi, maka Gen Z itu menghadapi tantangan sosial. Jadi dari teori exchange-nya Homan itu kan ketika dia mengeluarkan kos maka dia harus mendapatkan benefit berapa itu. Di hukum ekonomi kan seperti itu gitu. Maka kondisi ini membuat mereka seolah-olah itu tidak ada teman yang lain. Jadi kenapa? Karena asik dengan bermain gadgetnya gitu. Kemudian yang kelima, kapasitas mental yang kurang. Jadi beberapa pakar percaya bahwa Gen Z itu memiliki kapasitas mental yang lebih rendah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena apa? Adanya teknologi, paparan teknologi ataupun stres yang berlebihan. Itu tadi tekanan dan sebagainya. Kemudian di luar gangguan mental itu ada ketidakstabilan ekonomi. Jadi kadang ada anak yang menuntut orang tuanya kalau tidak minta ini, kalau tidak diberi dia tidak mau sekolah, tidak mau kuliah dan sebagainya. Banyak. Kemudian, ini yang baru ingat itu kan, cyberbullying dan keamanan digital. Ini yang kasus-kasus seperti ini kan kita boleh memberikan kasih sayang kepada anak, tapi kan tidak boleh berlebihan itu. Kemudian belum menemukan partner yang cocok. Nah ini yang kadang susah ketika maka kita sebagai guru harusnya menjadi partner bagi anak. Bagaimana kita bisa menjadi teman sebaya bagi anak? Maka di konsep, salah satu konsep coaching, kalau Bu Ridarti, Bu Yuli di Guru Penggerak ada itu kan di salah satu modul di 2.3 itu kan. Jadi coaching itu merupakan salah satu solusi bagaimana bisa menggali potensi. Ini kalau di dalam forum ini ada Pak Yusuf kan, Pak Yusuf lebih paham lagi karena hubungannya dengan psikologi. Jadi memang ketika kita melakukan pendekatan itu beda, sama lah ketika Bu Yuli selaku kepala sekolah mengobservasi dan mensupervisi itu kan berbeda itu. Kalau mensupervisi seolah-olah kita menjustifikasi ada sesuatu yang salah. Tapi ketika ada proses coaching itu kan ada kesetaraan. Ketika anak itu sudah percaya dengan kita, maka anak itu akan bebas. Jadi ini tidak hanya tugas dari guru BK, tapi kita sebagai guru memang seharusnya ke sana. Ini yang kebetulan peserta saya adalah mengarah ke coaching, sehingga ya selama 2 bulan terakhir banyak sekali guru coaching yang harus saya bedah gitu. Nah, kalau anak itu punya tantangan, maka pendidik juga punya tantangan.
Tantangan yang pertama Pak, perubahan paradigma. Maka di dalam proses pembelajaran ini salah satunya mungkin kurikulum merdeka itu menjadi salah satu solusi sebenarnya. Karena apa, kalau di konsepnya, kalau saya membuka bukunya Pak Mangun Wijaya gitu kan, sekolah merdeka, pendidikan kemerdekaan itu kan, tugas utama guru itu kan mengenali potensi atau bakat anak, kemudian mengarahkan, mendampingi proses perkembangan, dan menemukan metode yang tepat, serta merekomendasikan untuk perkembangan selanjutnya. Ini disampaikan oleh almarhum Pak Mangun Wijaya. Kebetulan saya mendapatkan, saya bisa kata kapan lah, sekolah merdeka dan pendidikan kemerdekaan itu. Konsepnya itu kan awalnya diajar ya, dan buku ini sebenarnya adalah apa ya, menerjemahkan ide-idenya Ki Hajar. Kalau kurikulum yang sekarang kan sebagian besar kan dari teman-teman di apa, di komunitas Sikal itu kan, komunitas Sikal yang tidak terlalu besar menjadi ya yang di belakangnya Mas Nadine itu kan di komunitas Sikal, Mbak Najila Shihab gitu kan. Ya. Kemudian yang kedua, rendahnya kualitas SDM. Maka itu juga otokritik bagi kita sebagai pendidik. Kenapa? Ketika kita diberi PPG, tunjangan profesi guru, itu arahnya itu kan sebenarnya untuk peningkatan kompetensi sebenarnya. Yang utama, kesejahteraan itu setelah sejahtera, ada sedikit ya 10-20% untuk peningkatan kompetensi. Kalau peningkatan kompetensi kita menunggu undangan dari Kemendikbud atau pemerintah ya, kapan akan selesainya. Gitu. Nah, salah satunya diantaranya ya kalau S1 bisa melanjutkan ke S2, kalau S2 bisa melanjutkan ke S3 gitu kan. Itu salah satunya gitu kan, arahnya kan sana. Maka diharapkan guru itu juga harus kompeten, berkualitas dan profesional. Kemudian adanya penyesuaian kurikulum yang lambat. Nah, ini yang penting gitu. Ketika kurikulum merdeka ini 2 tahun diuji cobakan, kemudian 2024 memang ada sebagian yang memang yang penting jalan dulu gitu. Padahal sebenarnya tidak harus seperti itu gitu. Nah, ini yang mungkin nanti di akhir mungkin di saran ya. Kemudian yang keempat, sikap kritis, kreatif, kepemimpinan pembelajaran. Yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai guru bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Kalau dulu di S1 itu ada manajemen kelas kalau tidak salah. Yang ngajar dari FIP. Itu semuanya mesti mendapatkan mata kuliah umum gitu. Baik jurusan apa, IPA, jurusan IPS maupun jurusan yang di teknik mesti dapat. Maka perlunya pembiasaan sikap kritis kreatif. Itu tadi kan di profil pelajar Pancasila kan mengarah ke sana. Yang kelima, pembelajarannya belum berpusat pada peserta didik. Jadi selama ini mungkin di kurikulum sebelum merdeka itu kan dengan adanya target banyak, dengan adanya capaian yang harus diselesaikan, mungkin dengan target UN tadi, akhirnya semuanya mengejar ke materi. Tidak berpusat pada peserta didik. Nah, harapannya memang di kurikulum merdeka itu memang mengarah ke peserta didik, semuanya ke sana. Maka salah satunya ada pendekatan yang kontekstual, CTL itu, contextual teaching learning itu kan memungkinkan ke sana. Yang terakhir, pendidik belum memahami coaching sebagai salah satu solusi menggali potensi peserta didik. Ini yang saya temukan ketika saya membuat disertasi saya itu. Maka ketika kita mau menuju Indonesia Emas 2045, maka yang paling utama adalah sebenarnya di SDM. Salah satu SDM adalah di pendidikan. Sehingga dari pendidikan itu salah satunya ya memang kurikulum menjadi salah satu solusi di bidang pendidikan. Maka di sasaran pembangunan pendidikan 2025 sampai 2045 itu yang di pojok bawah itu barusan diterbitkan oleh Bappenas. Jadi sasarannya memang sampai 2045 ini harapannya pisangnya naik tinggi. Kemudian asesmennya juga ini naik terus itu. Begitu juga APK pendidikan tinggi dan sebagainya. Kemudian di mana kita yang di pendidikan? Pendidikan itu kita fokusnya ada di program pembangunan peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran yang ada di sini. Nah, yang ada di sini. Nah, ini isunya
capaian peserta didik pada kompetensi esensial dan kualitas pembelajaran yang belum optimal, maka salah satunya adalah ya kurikulum itu menjadi salah satu untuk penyelesaiannya sebenarnya untuk ke sana gitu. Kemudian target literasi numerasinya juga di targetnya tinggi di 2045. Nah, ini bisa enggak kita mencapai ke sana? Maka situlah di kurikulum Merdeka itu kan kita ada di sini semua. Ada strukturnya, kemudian proses pembelajarannya. Nah, ini sebenarnya kita ada di dalam ini proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Ini yang paling penting yang harus kita terapkan di masing-masing kelas gitu kan. Kalau ada tujuan, capaian, standar ini kan memang ya sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini kita yang dimerahin tuh. Maka diperlukan namanya pengembangan kompetensi suatu kurikulum yang fleksibel, berfokus pada muatan esensial. Gitu ya. Yang esensial yang kita berikan lebih banyak. Makanya capaiannya walaupun banyak, seperti tadi disampaikan Bu Dewi, memang banyak sekali, maka kita harus memilah dan memilih mana yang paling esensi untuk diberikan. Saya 2 hari ini membuat survei singkat. Ada sekitar tadi sebelum Jumatan ada sekitar 150-an. Dampak bagi satuan pendidikan itu ternyata ada total ada sekitar 60, ada sekitar 70% sangat berdampak dan berdampak. Ini persepsi dari Bapak Ibu guru yang mengisi gitu. Kemudian bentuk dampaknya seperti apa ya? Ternyata yang saya temukan yang kuning. Yang kuning ini adalah siswa lebih komunikatif. Dengan adanya Kurmer memang lebih komunikatif. Nah, kalau saya gambarkan di gambar saya itu, kalau pojok atas ini saya ambil foto sekitar tahun 2005 atau 2006. Di saat pembelajaran fisika di lab kalau sana. Sekarang anak-anak sudah, kalau Kurmer itu kan kita diberi keleluasaan. Makanya kemarin ada yang ke kantin, wawancara kantin dan sebagainya. Kemudian dari kantin, kemudian kembali ke kelas. Dari kembali ke kelas dipaparkan di kelas itu. Sama juga ketika kalau di Kurmer ya ini sebenarnya sudah sering. Kalau mengukur seperti ini kan tidak harus di lab. Saya pun di kelas bisa menggunakan alat ukur, tak bawa ke kelas itu. Sama juga yang bawa inilah, yang tidak kalah penting sebenarnya yang paling bawah. Semua proses ini sudah sering kita lakukan. Tetapi yang paling bawah ini yang memang kadang kita tidak terlalu menghiraukan. Apa? Pendekatan kepada anak. Dengan pendekatan coaching, termasuk juga gurunya. Gurunya sebelum observasi, saat observasi dan pasca observasi, Bu Ridati selaku pengajar praktek dan guru penggerak mesti sudah paham gitu kan. Nah, dari kelanjutan Kurmer, ternyata dari survei saya 2 hari ini 150-60-an itu, yang sangat setuju dan setuju ada sekitar 54%, lebih dari 50%. Berlanjut. Tapi salah satu kekurangan yang paling besar adalah 25% itu menyarankan kekurangannya ada di sarana pembelajarannya. Nah, bagaimana nanti ke depan? Maka solusi Kurmer agar berjalan optimal jelas yang pertama harus menggunakan berbagai model pembelajaran. Bisa PJBL, bisa PBL, Problem Based Learning, bisa CTL, Contextual Teaching Learning, ataupun SDL, Self-Directed Learning. Kemudian yang kedua, maka kita sebagai pendidik harus menguasai 4 kompetensi pendidik. Minimal sampai tingkat mahir. Kalau tingkat ahli itu kan memang sudah paling tinggi. Tingkat mahir, tingkat 4. Kemudian yang ketiga, pendidik harus benar-benar menguasai manajemen kelas. Melalui apa? Melalui kepemimpinan pembelajaran. Yang keempat, salah satu kepemimpinan pembelajarannya itu ada salah satu contoh apa? Leadership servant. Kepemimpinan yang melayani. Bagaimana kita bisa melayani? Kalau di guru penggerak itu kan menghamba pada murid itu kan terlalu tinggi ya Bu Ridati ya. Sebenarnya ini Bu.
salah satu kepemimpinan belajarannya adalah kepemimpinan yang melayani. Bagaimana kita melayani anak, gitu kan. Maka ketika kita kepemimpinan melayani, maka harus sesuai dengan bakat minat, sehingga dibutuhkan apa? Data potensi. Maka salah satu yang saya coba usulkan itu ada coaching for student, gitu. Bahwa guru-guru kita semua, teman-teman guru kita semuanya, 1 bulan sekali atau mungkin ya 1 semester 2 kali 3 kali lah, 2 bulan sekali berarti itu bisa mengcoaching anak-anaknya. Kalau wali kelas ya dengan anak-anaknya. Mungkin kalau kita ngajar, kalau saya dengan fisika ya dengan fisika. Maka baik yang punya potensi lebih maupun yang kadang yang kita cari itu kan yang memang anak-anak yang bandel. Padahal enggak. Tidak hanya yang bandel, yang paling baik ini kalau tidak kita perhatikan menjadi masalah. Gitu kan. Maka ada kalau di guru penggerak kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Tidak harus yang beda-beda itu kita jadikan satu, bukan. Tapi bagaimana kita sebagai guru ya benar memang harus menguasai banyak model pembelajaran di dalam kelas itu. Maka bagaimana pendidik itu berusaha mencapai 4 level. Dari Instagramnya Pak Rahdanil itu saya mendapatkan ada 4 tipe guru. Yang pertama adalah medium teacher. Medium teacher ini pendidik yang hanya bisa ngajar di kelas, ngomong saja. Nah, tapi ini kalau hanya bisa seperti itu, maka dia akan dikalahkan oleh teknologi. Karena anak bisa bermain gadget, kemudian mencari di Google, selesai. Yang kedua adalah good teacher. Ini yang memang anak ini guru sudah menguasai misinya, sudah explain. Jadi bagaimana pendidik mampu menjelaskan detail sampai peserta didik itu memahami. Dan ini ada 1 level di atas teknologi. Kalau teknologi kan ya hanya mesin kan. Kalau memang tidak diulang-ulang itu kan tidak akan paham. Tapi dengan kita sebagai guru, dengan bantuan teknologi, kita bisa menjelaskan lebih. Maka pendidik yang survive long life bisa menjelaskan sampai benar-benar bisa memahami. Ini di level kedua. Level ketiga adalah excellent teacher. Ini yang guru yang sudah bisa mendemonstrasikan materi ajarnya untuk manfaat kebutuhan sehari-hari. Bagaimana kita sebagai guru bisa mengkaitkan antara yang kita sampaikan dengan kondisi real di lapangan. Kalau saya dengan Bu Demi, fisika banyak ya Bu Demi ya. Nah, ketika datang pun kita bisa menerapkan yang fisika gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah great teacher. Yang sudah guru yang bisa menjadikan inspirasi peserta didik. Nah, ini yang paling tinggi tingkatannya itu kan. Bagaimana anak-anak kita masuk ke kelas itu menjadi inspirasi anak-anak. Maka salah satu saya mengambil S3 kan memang tujuan saya ya biar bisa menginspirasi anak-anak bahwa belajar sepanjang hayat itu tidak mengenal usia. Maka kalau dari kepemimpinan pembelajaran yang servant dari Robert itu ciri-cirinya ada di sini ada 10 sebenarnya. Saya ngambil sekitar 6 atau 7. Yang pertama adalah memiliki empati yang tinggi. Bagaimana kita punya empati dengan anak-anak. Kemudian kita mendengarkan anak aktif berbicara gitu kan. Kemudian memprioritaskan keamanan dan kenyamanan anggota di kelas. Kalau kepala sekolah ya anggota di sekolahnya gitu. Yang keempat, sadar akan tanggung jawab dalam melayani. Bagaimana kita bisa melayani? Maka pembelajaran berdiferensiasi itu kan arahnya ke sini. Yang kelima ada komitmen untuk pertumbuhan. Bagaimana kita bisa menumbuhkan anak itu menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan untuk menjadi lingkungan sebagai komunitas, sebagai anggotanya. Ini saya punya, bentar saya search. Mudah-mudahan bisa terdengar. Untuk persiapan observasi ini jenengan dari Rabu nggih? Nggih. Persiapannya sudah sejauh mana? Untuk mode ajarnya sudah, tinggal melengkapi KKPD. Oh, KKPD-nya. Okay. Untuk pelaksanaan kesepahaman dan Dulu 5 menit, lalu kalian bisa keluar ruangan. Ingat, tidak boleh jajan. Ya, silakan. Yang sudah siap boleh untuk segera ke sana bawa HP-nya. HP-nya 2 ya, masing-masing kelompok ya. Jadi Bu, sejak kapan mulai usaha kantin?
tahun 2022 ya gitu ya? 2022. Terus berapa omset pertama kali yang dikeluarkan untuk mengembangkan omset? Oh ya model. Modelnya pertama kali ya 10 juta. 10 juta. Lebih. 15. Oke, biasanya itu balik modal per harinya itu berapa kira-kira? Ya biasanya produk apa Ibu kan ada kantin ya. Di presentasi kelompok 3 sekaligus di bagian makanan berat ya itu ya karena nasi ya. Oke, mungkin itu saja sih karena kita menyimpulkan apa kerugiannya yang paling menonjol dan sekaligus solusinya ya. Untuk masalah-masalah sepele mungkin dalam arti ya kayak saat konsumsinya ya kayak seperti itulah ya. Saya harap Anda bisa memahami apa yang saya bicarakan. Oke lah mungkin cukup itu saja ya dari presentasi kelompok 3. Salam. Ya, kita akan menutupinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Sakis duduk. 3 yaitu masalah pokok ekonomi ada 2 yaitu masalah pokok ekonomi klasik ada 3 yaitu masalah pokok ekonomi modern. Dari masalah pokok aman? Tidak. Alhamdulillah. Berarti kalian semua sudah memahami materi kita pada hari ini. Semoga kedepannya kita bisa mengikuti pelajaran yang lebih baru lagi karena masalah pokok ekonominya kalian sudah selesai. Tinggal kalian menghadapi masalah pokok ekonomi dirinya sendiri. Ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kalian juga sudah melakukan asesmen. Terima kasih sebelumnya. Silakan kalian beristirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sedikit dari contoh ya. Dari contoh yang memang kebetulan biasanya memang saya unggah di YouTube itu. Jadi memang hampir rata-rata yang saya dampingi, yang saya observasi memang dari mulai awal, dari mulai pra-observasi seperti yang sering dilakukan oleh Bu Rindarti saat mendampingi teman-teman guru penggerak. Ya saat observasi saya harus full di kelas sampai dengan pasca observasi. Kebetulan pasca observasinya belum saya lakukan karena baru ngambil beberapa hari yang lalu. Jadi saya mendampingi keempat-empatnya saya ambil video dengan HP saya, saya tidak meminta teman rekan lain untuk nyoteng, saya bawa sendiri HP dengan hanya dengan mic 2 itu cukup gitu kan. Bentar, terakhir sebelum kita diskusi tadi. Ini saya kembalikan ke sini. Jadi sama seperti yang dilakukan oleh Bu Titik tadi gitu. Saya di kelas sama, hanya membawa meteran, saya beli meteran 10. Anak bebas ini sampai laptop saya diukur sampai dia anak mengukur mengukur mana ini belakang itu ada almari terbuka itu ya. Dia mengukur sendiri. Tapi anak-anak kita beri konsepnya itu. Maka ada konsep, memang harus ada konsep, ada prosedur dan ada tindakan gitu. Maka sampai laptop saya itu diukur gitu kan. Ini tak bebaskan. Tapi setelah kita bebaskan maka kita harus bisa mengarahkan. Maka yang kemarin anak-anak ya sudah, ini di kelas saya tidak menggunakan lab. Ya, anak berdiskusi di bawah, saya belikan plano, kemudian saya bawakan sepedol. Ada yang model seperti ini, ada yang model yang paparan di PPT gitu. Saya bebaskan mau seperti yang manual atau mau yang seperti ini. Maka anak punya daya kreasi gitu.
daya kreasi dan punya imajinasi. Ini gambar. Kalau anak terbiasa menggambar ini kan imajinasinya akan muncul, maka sikap kritis, sifat inovasinya akan keluar. Dan ini sejak di kurikulum kemarin karena materinya sedikit bisa saya manfaatkan ke sana. Maka simpulan yang saya dapatkan bahwa penerapan kurikulum merdeka itu kalau yang berdampak membutuhkan kesepahaman antar stakeholder, maka butuh antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite, pendidik, peserta didik, dan orang tua. Itu penting. Kalau ini tidak ada kesepahaman ya saya tidak yakin kurikulum ini akan bisa sesuai dengan harapannya Kemendikbud. Karena apa? Karena memahami merdeka belajarnya itu yang kadang memang belum sepenuhnya dipahami gitu kan. Yang kedua, dampak penerapan kurikulum merdeka dapat lebih optimal dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Konsep ini sudah banyak, tapi bagaimana kita menerapkannya dan mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ini yang paling penting. Sebenarnya kita sudah melakukan, tapi butuh dibiasakan lagi. Yang ketiga, kemampuan pemahaman peserta didik tidak sama. Maka ada pembelajaran berdiferensiasi, sehingga harus menyiapkan pendekatan yang mengakomodir kebutuhan peserta didik. Dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada, tidak harus yang mahal-mahal, tidak harus yang ada di internet, yang ada di sekitar kita saja cukup gitu kan. Karena apa? Ketika anak kalau tidak ada kontrol, ketika kita berikan HP-nya ya malah kemana-mana gitu kan. Ini yang perlu kita kontrol. Maka salah satunya apa? Kita harus menerapkan yang kepemimpinan servant itu, kepemimpinan yang melayani. Maka ada beberapa saran yang bisa saya berikan. Hendaknya apa? Sosialisasi kurikulum lebih masif. Ini kan kita kan mencari sosialisasinya kan ya tidak secara menyeluruh gitu kan. Kemudian yang kedua, sarana pembelajaran yang menunjang harus dilengkapi. Ini yang mungkin ya apakah bos lebih banyak dibanyakan ke sana. Prasarana satuan pendidikan harus diupayakan dapat menunjang pelaksanaan kurikulum. Seperti beli kertas seperti ini kan memang butuh duit gitu kan. Kemudian yang terakhir, orang tua harus mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka dengan menyiapkan kebutuhan anak. Maka saya ingat kata Bung Karno, jika kamu berhasil menyembuhkan emosi dan rasa sedihmu, semua orang akan mengira kamu tak akan bisa dihancurkan. Maka kalau saya melihat di growth mindset itu, bahwa anak kita harus biasakan bagaimana anak itu pasti bisa. Dan kita dan anak harus menjadi problem solver. Bagaimana kita sebagai penyelesai. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa keluar dari zona nyaman. Karena kita sudah mendapatkan sertifikasi, sudah mendapatkan TPP dan sebagainya, kemudian kita ya santai saja, tidak bisa seperti itu gitu. Yang keempat, bagaimana melihat masalah itu sebagai peluang. Jangan sampai kita lari dari masalah. Dan yang terakhir, dada untuk orang-orang yang toksik gitu. Banyak, dimanapun mesti ada gitu. Russell menyampaikan bahwa tujuan pendidikan seharusnya mengajarkan kita cara berpikir, bukan apa yang harus dipikirkan, sehingga dapat berpikir sendiri. Ini konsep merdeka belajarnya masuk sebenarnya. Kalau Scott Allen menyampaikan, Anda tidak memerlukan lebih banyak waktu, tapi Anda butuh lebih banyak disiplin untuk mulai waktu yang sudah Anda miliki. Itu Bu Yuli salah satu contohnya, kenapa saya bisa 2 tahun 1 bulan promosi, memang benar-benar disiplin di tengah kesibukan saya sebagai fasilitator guru penggerak dan ngajar itu kan. Maka yang setiap Jumat saya minta untuk dikosongi untuk sering ke Semarang gitu kan. Daniel Goleman menyampaikan para pemimpin yang sukses adalah mereka yang tidak hanya pintar secara intelektual tetapi pintar secara emosional. Maka kita sebagai guru penggerak itu kan mendapatkan PSC. Maka PSC itu bagaimana bisa kita tularkan kepada teman-teman kita. Masih di Goleman menyampaikan dalam kehidupan kecerdasan emosional jauh lebih penting daripada kecerdasan intelektual. Pinter itu tidak menjamin kesuksesan. Yang terakhir, jika manusia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, gitu. Kalau kita di guru penggerak kan ada mindfulness, gitu, Bu Ridarti, gitu. Maka ia tetap tenang meskipun dunia sedang tidak baik-baik saja. Tadi yang disampaikan Bu Yuli kan dunia tidak baik-baik saja, gitu kan. Darurat kurikulum itu kan, darurat pendidikan itu kan. Ya kita harus kembali ke sini, kita harus berdamai dengan diri sendiri gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk ke depan menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bu Maya. Semoga. Matur nuwun sangat Bapak Imron atas paparan materinya yang sangat syarat akan ilmu ya. Dan memang dampak kurikulum merdeka itu ada yang positif dan ada yang negatif ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru untuk bisa mencari solusi ya dalam menghadapi dampak tersebut. Ya, terima kasih Bapak Imron. Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Kita buka untuk sesi tanya jawab ini 2 pertanyaan ya. Semoga dalam satu sesi ini ada 2 pertanyaan. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan bisa raise hand terlebih dahulu ya. Nanti bisa disebutkan nama dan juga asal sekolahnya. Semoga. Pertanyaan bisa nanti ditujukan untuk narasumber pertama ataupun narasumber kedua. Maya, kelihatannya sudah ada 1 pertanyaan di kolom chat, Maya. Oke, ya, sekedap Ibu. Oke, sekedap ini saya bacakan. Oke. Ini yang saya temukan dari Bapak Thorikul Abidin, ya. Pertanyaan ini ditujukan kepada saya sebenarnya untuk Bapak Thorikul, apakah masih bergabung dalam webinar ini? Masih, Ibu. Nggih, matur nuwun Bapak, nggih saya bacakan ini pertanyaan untuk Bu Yuli nggih. Nggih, Ibu. Apa tolak ukur kualitas sekolah saat ini? Nggih, Semoga leres. Bu Yuli saged diwangsuli. Ya, ya terima kasih Bu Maya. Terima kasih Pak Thorikul Abidin atas pertanyaannya. Apakah tolak ukur kualitas sekolah saat ini? Ya. Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Dr. Imron atas ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semuanya. Semoga membawa perubahan. Ya. Oke, apakah dari Pak Abidin apa tolak ukur kualitas sekolah? Iya, kita kembali UN sama AN gitu ya. Jadi UN itu dulu kan sebagai tolak ukur ya Pak ya. Nah, kita perlu memang penting ya tolak ukur ya. Nah, tolak ukur sekarang itu kan sekarang AN ya. Tetapi yang dipotret itu adalah kondisi kualitas sekolah, kualitas guru dan sebagainya. Tapi memotretnya melalui anak sebenarnya mengenai asesmen nasional itu. Ini jangan salah ya. Nah, untuk bisa kita harus sadar juga bahwa anak itu jadi gini, kalau bisa saya sampaikan ya, mereka itu mengambilnya anak, kalau ukur AN itu anak tapi secara acak. Nah, ini adalah suatu kerangka bahwa tolak ukur itu tidak bisa hanya diambil dari bahwa kembali ke rapor pendidikan misalkan ya. Rapor pendidikan itu tidak hanya diambil dari AN saja. Banyak yang harus diperhatikan untuk masuk ke rapor pendidikan itu, gitu. Jadi siswa ini sebagai pengukur AN ini, anak-anak ini perlu dimotivasi memang untuk menuju ke rapor pendidikan itu. Kita berpikir kembali, apakah UN itu masih perlu dihidupkan kembali, apakah dihidupkan dalam bentuk lain,
supaya mutu belajar sekolah kita itu punya pedoman untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran kita. Kalau itu menurut saya perlu sekali memang PR pemerintahan sekarang itu cobalah mengevaluasi kembali apakah setelah UN hilang kemudian mutu pendidikan nasional semakin naik atau justru sebaliknya apakah stagnan apakah tidak seperti itu. Itu nanti perlu ada konsep khusus seorang government yang baru nanti ya Pak Taurikul ya. Jadi apakah UN itu masih bisa, apakah sekarang UN itu sebagai tolak ukurnya, nah itu dari saya. Jadi memang siswa itu yang sebagai untuk memasuki AN rapor pendidikan itu memang harus dimotivasi oleh guru-guru memang. Itu mungkin ada tambahan dari Pak Imron mungkin, monggo Bapak. Terima kasih dari saya seperti itu Bu Maya. Ya, matur nuwun Bu Yuli atas jawaban yang telah disampaikan. Bagaimana Bapak Thorikul Abidin sudah bisa terjawab nggih? Bapak Thorikul? Oke Bu, pripun? Ya, sudah terjawabkan atas pertanyaan yang diberikan Bapak. Terima kasih atas Jadi memang harus jawabannya. ada standar ya untuk mengukur kualitas sekolah. Sedangkan pada Kumer ini memang dahulunya untuk mengukur kualitas itu memang dari AN ya atau UN. Tapi untuk Kumer sekarang ya memang AN ditiadakan. Jadi memang seharusnya ada standar yang standar pengukuran yang baik untuk mengukur kualitas sekolah. Ya. Atur nuwun Bapak Thorikul. Untuk penanya yang kedua, untuk penanya yang kedua, apakah ada? Semoga jika ada yang mau bertanya bisa raise hand atau mengirimkan pertanyaan lewat chat. Semoga. Boten wonten. Mungkin nambahi tadi Bu Maya. Ya, monggo Pak. Nambahi dari Bu Yuli. Jadi memang ya kalau dulu memang ada tolak ukur UN. UN pun juga sama menjadi pro kontra gitu kan. Karena anak yang sudah juara tingkat internasional ternyata hanya dengan menggunakan 3-4 mapel jadi tidak lulus. Maka UN bisa dikembalikan tapi dengan format yang baru. Sebenarnya AN itu aslinya pemotretan, potret untuk motret suatu satuan pendidikan sebenarnya. Tetapi yang terjadi adalah kalau sekolah besar itu kan hanya sampling gitu, hanya 60 atau berapa itu. Maka kalau hanya acak ya memang kurang bisa komprehensif gitu kan. Mungkin ke depan kalau memang AN mau dipertahankan ya bisa semuanya ikut AN. Asesmen nasional itu semuanya di asesmen. Ya memang dengan adanya alat sekarang kan ya tidak terlalu susah sebenarnya. Kalau dengan UN maka nanti kan kembali ke ujian tulis juga kan di online kembali seperti yang dulu lagi gitu. Maka juga harus sama, ada perbaikan gitu kan. Ya pro kontra. Kalau asesmen nasional itu lanjut juga ada pro kontra, kalau N dihidupkan kembali juga ada pro kontra. Maka yang paling sebenarnya di dalam rencana peta jalan, kita itu kan tidak punya peta jalan pendidikan. Kemarin sudah dibuat tahun 2020 sampai 35 sebenarnya, tapi untuk yang mendatang sudah dirubah lagi menjadi peta jalan pendidikan 2025 sampai 45. Tetapi ketika saya membaca di situ, itu memang pendidikan dasar itu kurang diperhatikan. Karena kita di sekolah menengah, itu kan awalnya dari pendidikan dasar. Kalau pendidikan dasarnya itu kurang dikuati, gitu, maka ketika sudah di
di SMP, nanti SMP akan menyalahkan di SD. Sama SMA kita, udah bisa seperti ini di SMP yang seperti apa? Saling menyalahkan. Maka sebenarnya yang paling diperkuat adalah pendidikan dasar. Karena di pendidikan dasar, saya tahun 2018 atau 16 itu, ketika melakukan pelatihan jenazah saka itu, ada 1/2 ditambah 1/3 itu jadinya 1/5. Paling dasar. 1/2 tambah 1/4. 1/2 tambah 1/4. Jadi 1/6. Kan sudah benar-benar salah fatal itu kan. Konsep dasar itu. Maka tidak salah ketika numerasi kita itu rendah. Karena apa? Ya itu tadi. Ketika kita di jenjang pendidikan dasar itu tidak seolah-olah ya pendidikan dasar itu tidak penting lah. Karena apa? Ada sekolah yang ada muridnya hanya 4, kelas 1-nya, kelas 2, ada yang 5, dan sebagainya. Kalau Bu Ridarti dapat di SD yang pucuk atau yang pinggir itu kan ada 4, 5, itu kan sama. Jadi ini yang jadi masalah lah muridnya mau sidik. Padahal harusnya murid yang sedikit. Ini yang sudah saya terapkan ketika saya dari pengajar praktek mendampingi salah satu CGP saya jadi kepala sekolah di tengah kota Lasem lah. Muridnya hanya sedikit, hanya 5 atau berapa. Tapi ketika saya dampingi, ya, asal pertama jadi kepala sekolah ngeluh banget itu. Harus punya terobosan sebagai guru penggerak. Alhamdulillah 2 tahun terakhir ini lumayan naik 2 sampai 3 kali lipat gitu kan. Karena punya terobosan gitu kan. Arahnya memang teman-teman yang sekarang jadi guru penggerak itu memang harus menjadi, bukan berarti yang guru penggerak itu hebat, bukan. Karena apa? Karena ya kita yang diberi kesempatan. Tapi bagaimana kita bisa menggerakkan teman-teman kita. Itu yang utama sebenarnya. Ketika teman-teman guru penggerak sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak, bagaimana kita menggerakkan? Kalau Bu Dr. Yuli karena kepala sekolah kan langsung menggerakkan, bebas itu kan. Saya, Bu Ridarti, bagaimana cara menggerakkannya itu? Makanya salah satunya lewat kombel itu. Sama, saya di SMA juga lewat kombel, lewat pendidikan kinerja dan sebagainya, bersama-sama dengan kepala sekolah menggerakkan yang lain itu kan. Kalau kita semuanya, kita kan bukan Superman, bukan sendiri bisa menyelesaikan, kita harus berkolaborasi dengan yang lain. Maka kalau tadi ditanyakan terkait dengan tolok ukur, sudah ada standarisasi Pak Torek. Jadi itu kan ada akreditasi, itu kan sebenarnya salah satu standarisasi. Maka di akreditasi itu kan hasil rapor pendidikan itu menjadi salah satu pertimbangan. Yang jadi masalah bagi kita, apakah kita sebagai guru sudah bisa memahami hasil rapor pendidikan secara menyeluruh, itu dulu. Pernah kita mengeprint milik kita sendiri, kemudian membaca, kemudian apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya diunduh kemudian ditumpuk di ruangnya kepala sekolah saja, atau hanya untuk ya karena sudah ada rekomendasi di bosnya sekian langsung masuk? Itu yang perlu kita cermati. Jadi sama nanti ke UN juga sama. UN nanti juga berdampak. Maka yang perlu ya, yuk kita kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita masuk dengan akun belajar ID kita kan kita bisa ngunduh. Kita bisa ngunduh mandiri itu. Yang maksudnya sekolahan kita, yang milik kita sendiri gitu. Apa yang perlu kita perbaiki untuk diri kita sebagai pendidik? Untuk diri kita sebagai pendidik. Nanti Bu Yuli kan selaku kepala sekolah. Bagaimana kita bisa menerapkan di kelas? Bagaimana? Intinya satu lah. Kalau di kelas itu kita bisa menjadi pemimpin yang melayani bagi anak. Anak seperti anak kita sendiri. Maaf, harus ada dinding pemisah ya. Kita harus memberikan kasih sayang. Tapi kasih sayangnya jangan sampai kasih sayang yang berlebihan seperti yang di Gorontalo dan sebagainya itu. Ada batasan. Kita harus beri batasan sendiri. Ada saatnya kita sebagai bapak, ada saatnya sebagai teman, ada saatnya sebagai kakak gitu kan. Itu harus kita punya batasan sendiri. Maka ada guru sebagai motivator, fasilitator, mentor dan sebagainya itu kan. Ada 19 indikator itu. Itu Bu Maya yang bisa saya tambahkan. Monggo kembali. Oke, matur nuwun Bapak Imron. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan kedua ya dari kolom chat ya. Oke, dari Ibu Kartika Fatun. Pertanyaan ini untuk Pak Imron ya.
Kadang Pak Imron. Pertanyaannya, kita harus berdamai. Saya sangat setuju, Pak. Yang menjadi permasalahan ketika saya berusaha berdamai dengan kondisi siswa saat ini, ya, dan mencoba mencari solusi untuk menyelesaikan masalah, selalu mentok dengan melemahnya tujuan siswa datang ke sekolah. Menurut Bapak, bagaimana membangkitkan kembali semangat siswa bahwa tujuan sekolah itu bukan untuk sekedar mendapatkan ijazah, tapi mendapatkan ilmu. Oke, monggo Pak Imron terima bisa kasih. ditanggapi. Terima kasih Bu. Dari Bu Kartika Fatun. Gini Bu, kita boleh jengkel dengan anak, kita boleh marah dengan anak. Saya biasa juga marah itu kadang. Sekali tempo karena PSS saya kurang terkontrol gitu kan. Tapi setelah itu saya minta maaf dengan anak. Jadi ketika ada anak yang salah, saya menekankan saya tidak bisa menyalahkan anak seutuhnya. Ada anak yang tidak masuk, kadang itu mesti saya tagih tak cek gitu. Ada anak yang tidak masuk langsung teman-temannya sudah menstigma anak itu ini. Ternyata ketika saya telusuri anaknya seperti apa, saya tanya dengan BK. Ternyata anaknya itu di rumah sama neneknya hanya berdua, anaknya sakit gitu kan. Itu tadi kita harus punya empati. Yang jadi permasalahan bagi kita adalah kita terlalu banyak ekspektasi ke anak. Salah satu contohnya, begitu kita masuk kelas, murid itu kita kepenginnya ya duduk tenang, fokus, sehingga saya tinggal memulai pelajaran. Tapi kenyataannya kan mereka butuh banyak bergerak untuk mengembangkan keterampilan motoriknya, gitu kan, untuk keseimbangan dirinya, untuk kelenturan ototnya. Memang anak itu kan macam-macam gitu. Kadang kita juga berekspektasi murid-murid itu sudah mampu mengendalikan emosinya, sehingga tidak ada yang meledak-ledak atau tantrum, lebih dikenal tantrum. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Kenyataannya itu kan justru gurulah yang harus membantu murid agar dapat meregulasi emosinya, gitu kan. Kadang kita yang kadang terlalu emosi gitu malah. Kemudian kita berharap punya ekspektasi kepada anak-anak itu murid dapat memahami materi dengan cepat. Ya enggak bisa. Kenyataannya tidak semua murid memiliki kemampuan untuk ke sana. Maka ketika tadi membangkitkan semangat siswa itu. Tadi saya tulis di PPT saya itu, kita harus tahu menggali potensinya. Kita harus tahu data potensi diri anak. Termasuk ini menjadi salah satu program kita bersama gitu kan. Salah satunya melalui BK. Nah, BK itu kan nanti bisa mendistribusikan pada teman-teman di guru masing-masing gitu kan. Oh, anak ini seperti ini. Kita harus memahami itu gitu kan. Memahami anak ini tidak masuk, anak ini nakal. Kenapa gitu kan. Jadi ketika ada anak yang bolosan, anak yang jahil dan sebagainya, ya memang kadang ketika saya ngajar di kelas ada anak yang ramai, saya diam. Saya yang gantian diam. Ketika anak setelah selesai rame, gimana? Sudah kita mulai? Bisa mulai? Kalau sudah mulai, ya ayo kita mulai. Anak dengan sadar, dengan sendirinya, diam jadinya. Ya kita yang harus bisa mengontrol gitu kan. Jadi bagaimana membangkitkan kembali semangat siswa ya? Kita harus memahami anak-anak yang seperti itu gitu kan. Jadi jangan mudah sekolah itu mengeluarkan anak. Kalau semakin banyak anak yang keluar dari sekolah, itu berarti kan pendidikan kita tidak berhasil. Karena pendidikan itu intinya bagaimana merubah yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, gitu kan. Maka itu yang saya terapkan di sekolah yang saya dirikan di Cendekia itu. Saya melarang banget dikeluarkan. Ternyata anak yang sampai nakal sekalipun malah jadi tentara gitu. Malah diterima Astra dan sebagainya. Anak punya potensi gitu lah. Maka walaupun itu kecil hanya per kelas per tingkat hanya 70-an itu. Yang saya dirikan 12 tahun yang lalu gitu kan. Tapi itu tadi saya kepengen anak-anak yang memang tidak dianggap sampah masyarakat gitu. Kita jangan menganggap seperti itu gitu. Sama di kelas lah paling ramai dan sebagainya. Kalau kita menganggapnya itu anak yang tidak baik, beneran jadi tidak baik gitu. Itu Bu Kartika. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa memahami anak
ada anak seperti itu, maka kita harus mencari ya kanan kirinya, tetangganya, dan sebagainya. Itu Bu Maya, itu Pak Yusuf mau nambahkan kelihatannya. Pak Imron, kayaknya ini ya cerdas cermat itu harus di-up lagi loh ya kayaknya ya. Oh iya, cocok Bu. Perlu itu direlokasi lagi. Monggo Bu Maya, itu ada Pak Yusuf yang handle. Oke, nggih, ini ada resen dari Pak Yusuf Hasim. Semoga jika mau ada yang ditanyakan, nggih. Ini menjadi penanya terakhir, nggih, pada webinar siang hari ini. Semoga Pak Yusuf Hasim bisa mendengarkan saya, nggih. Semoga Bapak Yusuf tasih wonten nggih, semoga bisa menyampaikan pertanyaannya. Nggih, semoga Bapak. Bapak Yusuf bisa mendengarkan saya dan saya. Mic-nya, Pak. Mic-nya belum dibuka. Monggo Pak Yusuf, mic-nya mungkin masih di-unmute. Monggo Pak Yusuf, jika ada yang mau disampaikan. Kelihatannya terkendala sinyal, Bu Maya. Bapak Yusuf, bergabung kembali. Pak Yusuf. Sambil nunggu Pak Yusuf, saya sampaikan boleh? Ya, Bapak. Oke, terima kasih. Saya tarik Ibu, wah itu ada telat. Sedikit aja, kalau di Purwokerto, saya di SMA 2 Purwokerto. Kualitas istilahnya pendidikan sekarang itu biasanya ditentukan bukan oleh HN ataupun yang lainnya, tapi biasanya hasil SNBP dan juga siswa yang diterima di perguruan tinggi. Jadi itu sebagai acuan sekali. Jadi kalau semakin banyak yang diterima SNBP dan SNBT-nya, otomatis istilahnya sekolah itu ya boleh bilang bagus. Itu semacam itu Ibu, Bapak. Jadi beralih. Jadi kualitas pendidikan sekarang beralih ke acuan masuk ke perguruan tingginya. Itu semacam itu kalau di Purwokerto. Jadi kalau misalkan dan juga ditambah juga anak-anak yang lolos ASN tingkat provinsi itu pengaruhnya sangat besar sekali. Kalau di mana Purwokerto itu semacam itu, sehingga sekolah berusaha semaksimal mungkin bagaimana OSN tingkat provinsi lolos banyak, masuk ke perguruan tinggi negeri juga lebih banyak lewat SMP dan juga nilai UTBK-nya juga tinggi. Itu semacam itu. Terima kasih mungkin begitu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Matur nuwun Bapak Taurik atas pendapatnya. Ya, betul sekali Pak Taurik, saya lupa menambahkan. Indeks prestasi sekolah itu dinilai dari itu juga ya memang ya. Jadi banyaknya siswa yang diterima di PTN, kemudian prestasi-prestasi siswa, kan itu semua piagam-piagam prestasi siswa itu kan dikurasi oleh Dapodik ya. Nah, di situ indeks prestasi sekolah itu bisa dilihat dari situ. Kalau kurasinya semakin tajam semakin banyak, nah tentunya ada kenaikan dari bos kinerjanya seperti itu. Ya Pak Torik, terima kasih sekali tambahnya saya lupa menyampaikan tadi kalau banyaknya siswa yang diterima di SNBP dan maupun SNBT dan lain-lain itu memang
sangat mensupport sekali itu akan tolak ukur dari kualitas sekolah itu. Terima kasih. Saya diingatkan gitu. Saya tadi lupa. Terima kasih. Monggo Bu Maya. Pak Yusuf kelihatannya susah di Mungkin audionya. ada kendala jaringan, Bu. Oke, ya, terima kasih Bapak Ibu. Cukup 2 sesi pertanyaan, cukup 2 buah pertanyaan saja, nggih. Sebetulnya nggih memang masih ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu yang mengikuti webinar, tapi nyuwun pangapunten karena nggih keterbatasan waktu. Jadi untuk sesi tanya jawab saya cukupkan sekian. Ngaten nggih. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari Bu Yuli ataupun Pak Imron sebelum webinar ini kami tutup. Ya, monggo dari Pak Imron mawon. Monggo Pak Imron. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita tidak boleh apatis adanya perubahan. Jadi kalau nanti Pak Ali Mukti menjabat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian ada kelihatannya kan hampir 100%. Dilantik tapi Pak. Dilantik besok hari Minggu atau hari Senin. Ya mungkin ada beberapa perubahan, tapi harapan kami ya perubahan itu tidak mengubah fondasi yang sudah ada gitu kan. Sama seperti yang kemarin kan kita berlomba-lomba PMM dan sebagainya, kemudian pelatihan mandiri wajib, sekarang kan juga sudah mulai berkurang, boleh menggunakan surat keterangan dan sebagainya, sudah dipermudah itu kan. Termasuk juga PPG juga dipermudah. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang hari ini kita terima, termasuk ya BOS dan sebagainya di awal tahun sudah cair di sekolah-sekolah. Maka yang diperlukan adalah apa yang sudah baik, ya mari kita teruskan. Kurikulum itu terlepas siapa yang menyusun, menterinya siapa, kalau kita sebagai gurunya tidak mengikuti perubahan, ya kurikulum itu hanya menjadi sebuah dokumen. Yang paling utama adalah bagaimana kita bisa melayani anak dengan sepenuh hati. Tanda kutip, guys, sepenuh hati, tidak keterusan gitu. Jadi dengan adanya pelayanan kepada anak, tidak bisa yang melayani hanya guru BK misalkan di sekolah ada 4 atau 5 saja. Kita sebagai guru harus ke sana. Kalau memang bisa bareng-bareng, kalau memang salah satu contoh saja lah, kecil gitu. Ketika anak kita masuk jam 7 itu, kalau kita jam 7 tepat ada di depan kelas itu kan anak punya rasa kebanggaan tersendiri gitu. Bapak Ibu guru sudah ada di depan kelas itu. Itu kan itu yang paling kecil yang bisa kita lakukan sebagai guru gitu kan. Kalau seperti itu kan Bu Yuli selaku kepala sekolah kan tinggal dari depan kantor kepala sekolah sudah masuk semuanya, tidak perlu muter gitu kan. Itu yang paling utama itu. Makanya ya saya sendiri belum 100% untuk itu. Tapi ketika saya tidak di Semarang, saya jam pertama nanti saya ketika baris di depan saya harus bisa mendahului anak-anak baris, kemudian salaman dengan anak-anak. Itu di anak-anak punya kebanggaan tersendiri. Kalau itu sudah punya kebanggaan, maka ketika kita memberikan pembelajaran itu kan lebih enak. Sama ketika di akhir jam. Kemudian di akhir jam kita kan sudah ngantuk dan sebagainya. Bagaimana kita bisa membuat aktivitas anak yang kira-kira anak itu ya motoriknya bergerak semuanya itu kan. Kalau ada anak ngantuk 1-2 lumrah lah. Kita beri kesempatan dulu gitu kan. Tak biarkan kalau ada anak gitu kan. Nah, kalau sudah beberapa saat ya biar temannya yang bangunkan gitu kan. Jadi kalau ada anak tidur kemudian kita marah-marah ya, yuk kita mulai pembelajaran sosial emosional kita mulai kita tata bareng-bareng. Kalau kita bisa menata itu dan berdamai dengan diri kita sendiri, insya Allah apapun kurikulumnya, apapun siapapun menterinya, siapapun presidennya, insya Allah ya anak-anak kita akan menjadi anak yang hebat dan berkualitas. Terima kasih Bu Maya. Ya, matur nuwun closing statement-nya dari Bapak Imron, nggih. Jadi sebelum saya tutup webinar pada siang hari ini, nggih, saya berikan kesimpulan sedikit nggih Bapak Ibu. Jadi memang kurikulum Merdeka ini memberikan dampak sekali, nggih, baik itu dari guru ataupun peserta didik. Dan sebagai solusi kita sebagai guru, nggih, seharusnya bisa melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik.
Ya, Pak Temawan, Bapak Ibu, untuk webinar pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya sedikit ada pantun, ya. Oke, nyuwun pangapunten jika pantunnya ini kurang baik, ya. Bagai pelangi berwarna-warni, balonku tinggal 4, ku pegang erat. Webinar ini sungguh berarti, semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Amin. Ya, matur nuwun, saya selaku moderator ya, menyampaikan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang mengikuti webinar, dan saya juga meminta maaf jika ada banyak kekeliruan ataupun statement yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Oke, sebelum saya tutup, ada sesi foto bersama. Mungkin Bu Rin bisa membantu. Monggo Bapak Ibu bisa on cam semua, nggih. Bisa dibantu Bu Rin semua, nggih. Akan dibuka kameranya Bapak Ibu. Tidak apa-apa, ditutup aja. Ya, matur nuwun Bu Rindarti, terima kasih sekali lagi saya aturkan kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar pada siang hari ini. Sampai jumpa di webinar Kombel Smanekra berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan